Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi beberapa keluhan dari beberapa teman-teman trader ya, dan beberapa teman-teman subscriber, mereka curhat kepada saya tentang maraknya praktek-praktek cara cepat kaya di trading forex ya, baik dari oknum-oknum broker dan oknum marketing yang nakal ya, yang menjanjikan mereka banyak profit konsisten. Banyak sekali sih ya keluhan yang mereka rasakan ya. Salah satunya tadi saya sempat curhat juga dengan seorang wanita yang tidak bisa saya sebutkan namanya ya. Dia terjebak iming-iming dari pihak broker, dan pihak brokernya pun tidak bisa saya sebutkan di sini juga ya ternyata ya, karena kita juga tidak mau beberapa orang yang tersinggung. Singkatnya ini si wanita ini dia diiming-imingi profit ya, dan diiming-imingi sinyal trading yang konsisten, yang bisa memberikan income yang cukup fantastis kalau menurut saya ya. Jadi mereka menjanjikan profit konsisten antara sekitar 1 juta sampai 5 juta ya per hari, dengan modal hanya sekitar 25 jutaan ya. Kalau menurut saya bisa, kita profit segitu bisa. Tapi apakah kalian yakin kalian bisa profit konsisten dalam 1 bulan atau 2 bulan ya? Jika kalian kalkulasi saja, katakanlah sehari kalian bisa profit sekitar 1 juta ya. Kalau dalam 30 hari berarti kalian sudah profit sekitar 30 juta ya. Dalam 1 tahun kalian bisa profit lebih dari 350 juta, sekitar 360 juta, dengan modal hanya mungkin sekitar 20 sampai 30 juta. Apa itu masuk akal? Ya, bagi saya sih itu omong kosong ya. Kalau profit 1 kali 2 kali mungkin saya masih percaya ya, karena saya juga pernah profit sebesar 900.000 sampai 1 juta ya dalam 1 hari ya. Namun tentu saja ya, semua itu dibarengi dengan risiko yang memang sudah saya pahami dari awal. Saya juga pernah loss ya sekitar 3 sampai 4 juta bahkan dalam 2 hari ya. Tapi itu menjadi resiko memang yang harus saya tanggung, karena memang saya bergelut di dunia yang memang mempunyai risiko yang cukup besar tentunya ya. Jadi alangkah baiknya bagi kalian yang ingin bergabung di dunia trading forex, kalian harus memahami tidak hanya dari segi profitnya, namun kalian juga harus memahami dari segi kerugiannya ya. Jangankan kalian profit 1-2 juta, profit 1 miliar pun kalian bisa jika kalau modal kalian sangat besar. Dan tentu saja jika kalian profit 1 miliar ya, kalian harus siap dengan resikonya kehilangan 1 miliar juga tentunya ya, seperti itu. Jadi saya mohon ya, pahami dulu resikonya ya, pahami dulu resikonya. Bahkan 6 bulan kalau nggak salah, sekitar 6 sampai 7 bulan yang lalu, ada beberapa teman subscriber yang curhat kepada saya. Dia sempat hampir kehilangan rumah ya. Awalnya sih dia curhat tidak mau terus terang kepada saya, dia hanya kehilangan sekitar 200 sampai 300 juta. Namun setelah saya tanya lebih lanjut, dia hampir habis sekitar 1 M. 1 M tangga tahu ya, 1 miliar atau 1 ember ya. Tapi memang singkatnya, dia mau menggadekan rumahnya. Rumahnya lantai 2 mau digadekan, sedangkan yang mobil 2 mobil sudah hilang, 2 mobil sudah digadekan ya. Jadi dia mau menggadekan rumahnya untuk dijadikan top up. Jadi supaya dana di broker tidak habis. Dia masuk di broker itu waktu itu sekitar 700 sampai 800 juta kalau nggak salah dulu ya. Terus dia mau top up lagi, dia cuma punya uang 100 juta. Waktu itu saya menyarankan untuk segera cut loss, berapapun ya. Entah itu dia mau kehilangan 500 juta atau 600 juta, nggak ada masalah ya. Yang penting hatinya tenang dan sebagian uangnya kembali. Namun karena memang dari pihak brokernya itu tidak mau bahwa uang itu mereka harus tetap berada di situ ya, oknum brokernya nakal. Jadi mereka tidak mau pihak nasabah itu kehilangan uang dan terus top up ya. Setelah beberapa kali top up terus orang ini tidak menghubungi saya lagi ya, berselang sekitar 1 mingguan kalau nggak salah ya, sekitar 1 mingguan
orang ini menghubungi saya lagi. Ya, orang ini menghubungi saya lagi dan dia cerita sekitar 960 juta sudah hilang amblas, ya, termakan oleh floating yang berkepanjangan, dan dia sudah margin call. Dan sekarang dia mulai belajar lagi di Travelholic dan ikut kelas edukasi saya, dan alhamdulillah sekarang sudah berjalan, ya, sudah berjalan dan sudah bisa, walaupun tidak profit tidak sampai miliaran, ya itu sudah lumayan, ya. Dan sekarang psikologinya sudah mulai membaik. Dan itulah sekilas kisah tentang curhatan beberapa teman, dan masih banyak sekali ya yang curhat kepada saya, dan masih ada sekitar 5 atau 6 ya, bahkan mungkin lebih dari 10 ya, saya lupa karena memang sudah terlalu banyak yang curhat kepada saya. Dan modusnya sama, modus operandinya sama. Jadi mereka mengikat karyawan dengan mengikat calon nasabah dengan iming-iming profit yang cukup besar, ya. Bahkan dibilang sangat fantastis kalau menurut saya, ya. Jadi untuk profitnya itu mereka iming-iming sekitar 10% per hari dari modal mereka. Bayang 10% itu per hari, ya. Jadi wah, gila-gilaan kalau menurut saya. Dan ironisnya lagi, tidak dibarengi dengan manajemen risiko. Bahkan banyak, hampir dari semua yang curhat kepada saya, mereka itu mengakui bahwa mereka tidak diperkenalkan dengan yang namanya stop loss. Ya, tidak diperkenalkan yang namanya stop loss. Padahal jika kalian mengendarai mobil dengan kecepatan yang sangat kencang tanpa memakai sabuk pengaman, apa yang terjadi? Jika kalian mengendarai sepeda motor dengan kecepatan yang sangat tinggi tanpa memakai helm, tanpa dibarengi peralatan safety, apa yang terjadi? Seperti itu, kalian bisa pikirkan sendiri, ya. Jadi kembali lagi ke pertanyaan, apakah kita bisa sukses di trading forex? Jawabannya ya mungkin, ya, bisa sukses dan bisa rugi. Namanya juga instrumen bisnis, ya. Tergantung kalian memandang instrumen bisnis ini seperti apa. Jika kalian sungguh-sungguh belajar, ya saya yakin pasti bisa. Namun tidak serta-merta kalian bisa langsung kaya mendadak, ya. Namun untuk dari segi bisnis, saya melihatnya cukup menjanjikan, ya. Karena dulu memang saya bergelut di bisnis cetak undangan. Jika dibandingkan dengan cetak undangan yang kerjanya tiap hari itu, ya dibilang capek, ya, karena memang saya order kertas sendiri, cetak sendiri, dan melipat sendiri. Semuanya saya lakukan sendiri. Dan dibarengi itu dengan berbagai banyak komplain dari customer. Jika kita ada kesalahan, ya saya memang menganggapnya sebagai suatu risiko dalam bekerja. Namun jika kita punya risiko yang memang sangat minim, dalam hal ini ada trading forex, kenapa tidak? Ya. Jika pertanyaannya kalian ingin cepat kaya, saya anjurkan jangan masuk di dunia trading forex. Namun jika kalian ingin mencari instrumen bisnis, ya, yang memiliki peluang sukses yang sangat besar, ya, saya sarankan kalian gabung aja di bisnis trading forex, ya. Jadi tidak sulit kok, ya. Jika kalian mau sungguh-sungguh tidak sulit. Karena memang ini saya jujur, ya, saya mulai menggeluti forex ini sudah 3 tahun, dan alhamdulillah, ya, setelah saya menggeluti 3 tahun ini, saya alhamdulillah sudah trading for living, ya. Memang tidak terlalu besar seperti master trader yang lain, ya, tapi cukup bisa menghidupi 2 anak saya, ya, saya dan istri saya, dan membayar cicilan rumah tentunya, ya. Jadi untuk menjanjikan, memang menjanjikan, tapi kembali dulu kalian harus belajar, ya. Pastikan dulu kalian memiliki ilmu yang cukup mumpuni untuk terjun dalam bisnis ini, oke? Dan jangan sampai kalian mudah tertipu, ya, dengan iming-iming profit sampai puluhan, ratusan persen bahkan, ya. Please, ya, jangan sampai kalian tertipu, ya. Tidak ada instrumen bisnis seperti itu. Dan yang harus kalian pahami adalah forex ini merupakan jenis high risk high return, ya. Profitnya memang besar, tapi resikonya juga besar. Namun resiko besar ini bisa kita batasi dengan stop loss, ya. Dengan manajemen resiko yang baik, saya yakin kalian semua pasti bisa sukses.
intinya adalah terus berusaha ya. Oke, mungkin itu sedikit curhatan dari beberapa teman dan mungkin sedikit masukan dari saya ya. Barangkali ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan sekali lagi ya, saya ingatkan untuk terus hati-hati ya. Di semua bisnis pun semuanya ada oknumnya, ada yang baik, ada yang jahat ya. Tetap berhati-hati dengan instrumen bisnis ini. Jangan mudah terbuai dengan bujuk rayu profit yang fantastis, apalagi dari screenshot yang biru-biru ya. Di sinyal